Tahukah kalian bahwa SpongeBob sebenarnya menderita penyakit agorafobia atau gangguan cemas yang berlebihan? Hal ini terbukti dalam episode I Had an Accident, di mana pada episode itu SpongeBob mengalami kecelakaan saat bermain ski yang mengakibatkan bokongnya hancur berkeping-keping. Setelah diobati, dokter pun bilang, Aku mau kau lebih berhati-hati. Satu lagi cedera dan kau bisa bernapas seperti makhluk malang di sana itu. Bokong besi. hal itu membuat SpongeBob menjadi takut keluar rumah dan mengurung diri bersama Chip, Penny, dan sebuah serbet bekas. Hal itu membuktikan bahwa SpongeBob menderita agorafobia, di mana penderitanya memiliki perasaan takut dan khawatir yang berlebih ketika berada di tempat tertentu yang membuatnya trauma. Dan dalam kasus SpongeBob, ia takut keluar rumah karena khawatir bokongnya akan hancur lagi dan ia takut menjadi bokong besi. Aduh, gatal sekali. Tahukah kalian bahwa SpongeBob sebenarnya menderita penyakit dissociative identity disorder atau kepribadian ganda? Hal ini terbukti pada episode The Abrasive Side, di mana pada episode itu SpongeBob capek menjadi orang yang gak enakan dan merasa sulit untuk menolak permintaan orang. Akhirnya, ia memakai sisi berwarna hijau yang mengeluarkan kepribadiannya yang kasar agar bisa berkata tidak untuk menolak permohonan orang. Hey SpongeBob, bisa bantu aku membawakan belanjaanku? Bawa saja sendiri wajah ikan. Kepribadian ganda adalah kondisi di mana seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang berbeda dalam dirinya. Dan dalam kasus SpongeBob, ia menjadi orang yang berbeda 180 derajat ketika sisi hijaunya yang berbicara. Seolah-olah ada dua kepribadian dalam diri SpongeBob. Sisi kuning adalah SpongeBob dengan sifat yang baik dan lembut, sedangkan sisi hijau adalah SpongeBob dengan sifat yang kasar dan ditakuti oleh teman-temannya. Tapi sisi hijau ini justru disukai oleh Squidward. Sudah lama sekali aku menunggu untuk mendengar kata-kata itu. Tahukah kalian bahwa SpongeBob sebenarnya menderita penyakit dissociative fugue atau kehilangan identitas asli? Hal ini terbukti pada episode Nature Pants, di mana SpongeBob memutuskan untuk meninggalkan kehidupan aslinya dan memilih tinggal di alam liar bersama ubur-ubur. Sekarang aku akan menangkapmu, SpongeBob. Dissociative fugue adalah kondisi di mana individu kehilangan identitasnya untuk sementara dan berpergian jauh dari rumah. Orang yang menderita dissociative fugue akan sering bingung tentang identitas aslinya dan mungkin malah menciptakan identitas baru. Dan dalam kasus SpongeBob, ia meninggalkan semua identitas lamanya seperti pekerjaan, rumah, teman-teman, dan SpongeBob lebih memilih identitas barunya sebagai makhluk liar dan tinggal bersama ubur-ubur. Sudah selesai. Kembali menjadi ubur-ubur. Tahukah kalian bahwa SpongeBob sebenarnya menderita penyakit attention deficit hyperactive disorder atau mudah kehilangan fokus? Hal ini terbukti dalam episode Procrastination, di mana pada episode itu SpongeBob mendapatkan PR dari Nyonya Puff untuk membuat esai tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan saat lampu merah. Namun ketika mengerjakan esai tersebut, SpongeBob selalu kehilangan fokus dan tugas esainya tidak selesai-selesai. Tulis. Aku hampir selesai. Sekarang kita lihat dulu sudah seberapa banyak. Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah istilah medis untuk gangguan mental yang ditandai dengan perilaku impulsif dan hiperaktif. Gangguan ini membuat penderitanya kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dalam satu waktu. Dan dalam kasus SpongeBob, ia kesulitan untuk fokus membuat esai minimal 800 kata. SpongeBob sulit untuk menyelesaikan tugasnya dan malah teralihkan untuk mengerjakan hal lain.
SpongeBob malah senam, mainan kursi, bersihin rumah, nelpon Patrick, terus malah main kejar-kejaran sama celana dia. Sampai jumpa minggu depan.